Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Royani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi dalam modul 2.2 keterampilan sosial emosional. Ada 2 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Setelah mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional dalam modul 2.2, saya merasa lebih memahami pentingnya pendekatan ini dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan berfokus pada kebutuhan siswa. Pengetahuan ini sangat berkontribusi pada peran saya sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Saya kini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mampu memahami dan mendukung aspek sosial emosional siswa. Dapat dikatakan bahwa dengan memahami pembelajaran sosial emosional, saya lebih mampu mengenal siswa, tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga secara emosional. Kemudian, pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1. Modul 2.2 yang membahas tentang KSE memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep yang diajarkan pada modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu prinsip Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang mengutamakan kepentingan anak. Dalam konteks ini, pembelajaran sosial emosional dapat dianggap sebagai bentuk implementasi nyata dari prinsip tersebut. Ini menggambarkan pendekatan yang berpihak pada siswa, di mana perhatian guru tidak hanya tertuju pada materi pelajaran semata. Lebih dari itu, guru juga harus memahami kondisi sosial emosional siswa, sehingga pembelajaran dapat dijalani dalam lingkungan yang aman. Kemudian, kaitannya dengan modul 1.2 memiliki hubungan erat dengan konten yang ada dalam modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Memahami nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak akan memberikan fondasi yang kuat dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Pengalaman dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional juga dapat menjadi faktor yang membentuk dan meningkatkan nilai-nilai serta peran seorang guru penggerak. Dengan demikian, kedua modul tersebut saling melengkapi dan mendukung untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih holistik dan berorientasi pada pengembangan sosial dan emosional siswa. Kemudian, kaitannya dengan modul 1.3. Keterkaitannya yang kuat yaitu visi seorang guru penggerak yang dijelaskan dalam modul 1.3. Implementasi pembelajaran sosial emosional tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kompetensi sosial dan emosional siswa, tetapi juga sesuai dengan tujuan guru penggerak untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, memberdayakan siswa, dan merancang perkembangan potensi mereka. Dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, seorang guru penggerak dapat lebih efektif dalam membentuk karakter positif dan kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan. Kaitannya dengan modul 1.4. Guru memiliki beberapa pilihan dalam melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional, seperti melalui pembelajaran eksplisit, pengintegrasian ke dalam proses pembelajaran, dan membentuk lingkungan kelas dan sekolah yang kondusif. Semua pendekatan ini berperan penting dalam memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah yang telah dijelaskan dalam modul 1.4. Kemudian, bagaimana kaitannya dengan modul 2.1? Modul 2.2 ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan konten pada modul 2.1 yang membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menggabungkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan komponen pembelajaran sosial emosional, guru akan mampu memberikan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna bagi setiap siswa. Bagaimana pengalaman dan pemahaman saya hingga tahap 2.2A8 koneksi antar materi pada modul 2.2 ini? Sebelum memahami modul ini, saya meyakini bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi
sudah cukup untuk mengakomodasi perbedaan siswa dalam pembelajaran, sehingga guru dapat lebih fokus mengajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Namun, setelah menjalani modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran berdiferensiasi belum sepenuhnya mencukupi untuk menghadirkan pembelajaran yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan siswa. Kombinasi antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ternyata mampu menciptakan kondisi mental, sosial, dan emosional siswa yang sehat. Kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah terkait kebutuhan mendesak akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman demi mendorong peningkatan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being seluruh individu di sekolah. Saya menangkap 3 hal mendasar dari modul ini. Yang pertama, pentingnya kesadaran sosial dan emosional. Kedua, nilai kesadaran penuh atau mindfulness. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran sosial emosional dalam lingkungan kelas dan sekolah secara komprehensif. 5 kompetensi sosial dan emosional. Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi, dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Ada 3 cara implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah, yakni pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, serta menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid-murid, saya akan mengembangkan rencana pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, saya juga akan berupaya melaksanakan program-program di sekolah yang bertujuan meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mengakomodasi perbedaan individu, tetapi juga membantu siswa berkembang secara sosial dan emosional. Kemudian bagi rekan sejawat, saya bertekad untuk menjadi contoh yang baik dalam penerapan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional. Dengan menjadi teladan, saya berharap dapat menginspirasi rekan sejawat untuk turut menerapkan pendekatan ini dalam pembelajaran mereka. Dengan begitu, kami bersama-sama dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa secara optimal. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.